Oke ya, jadi kakak mulai ya sharing ini dengan kata-kata gini deh. Melia ini bisnis yang mudah. Ya, bisnis yang mudah. Kakak bilang mudah sekali bagi orang yang tahu ilmunya. Tapi sangat sulit bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Dan semua konsep kehidupan kayak gitu semua, betul ya? Bahwa kehidupan itu akan mudah semuanya kalau tahu ilmu. Akan susah kalau nggak tahu ilmunya. Betul ya? Orang naik sepeda jadi hebat karena tahu caranya atau tahu ilmunya. Orang nggak bisa naik sepeda karena nggak tahu ilmunya. Orang bisa naik mobil karena tahu ilmunya. Orang nggak bisa ngendarain mobil karena dia nggak tahu ilmunya. Jadi ilmu ini penting sekali. Gitu loh. Pemahaman ini penting sekali. Nah, saya nggak mau Anda yang udah jadi affiliate, udah gabung di Melia ini, ya akhirnya tuh kayak menganggap bahwa Melia ini nggak ada hasilnya. Nah, ini saya nggak mau. Karena Melia ini memberikan kita penghasilan yang luar biasa, yang mungkin sulit didapatkan di luar sana. Nah, problem dari teman-teman ini adalah cuman nggak ada ilmu doang. Masih nggak ngerti apa sih yang harus saya kerjakan benar-benar di Melia ini gitu loh. Nah, saya coba menggambarkan ke Anda malam hari ini step by step pemahaman dasar ya, singkat padat jelas, sehingga Anda ngerti poin-poin apa saja yang harus Anda lakukan di awal dan Anda harus pahami di awal. Gitu ya. Nah, dan nanti tolong dicatat kalau memang ada hal-hal penting, tolong dicatat ya. Nanti saya akan bahasnya point to point ya. Oke, jadi yang pertama yang saya akan bahas ya, di bisnis ini kita nggak ada bos ya. Jadi upline Anda, saya ini juga bukan bos. Oke, kita ini partner bisnis, kita ini kawan berjuang bersama, kita ini setara. Perbedaannya adalah keilmuan Rahim sama keilmuan saya doang yang berbeda. Tapi dari sisi bisnisnya kita sama, Him. Evelyn kalau besok sponsoran platinum dapatnya 481.000. Saya juga sama, kalau saya sponsoran satu platinum saya juga dapat 481. Artinya komisinya tuh sama, hak membernya tuh sama. Nah, problem utamanya adalah karena Rahim nggak punya ilmu, karena Evelyn nggak punya ilmu, karena Meidi nggak punya ilmu. Itulah yang membuat kenapa bonus teman-teman itu hari ini belum ada atau belum jalan. Kita ini sebenarnya sama. Nah, perbedaannya di sisi keilmuan saja. Nah, maka Anda harus mengerti dulu nih dasarnya. Ini bisnis pribadi. Oke, ini bukan bisnis upline Anda, bukan. Ini bukan bisnis Mbak Widya, ini bukan bisnis saya, ini bukan bisnis Noval. Ini bisnis Anda sendiri. Garis bawahin dulu di situ. Artinya, sukses tidak sukses Anda itu di tangan Anda sendiri. Oke, bukan di tangan upline. Upline itu cuma mengarahkan, tidak bisa memaksa Anda. Oke ya, garis bawahin dulu di situ. Ini bisnis saya pribadi. Karena Anda join pakai uang sendiri kan? Gitu loh. Anda nggak minjem sama upline Anda kan? Nggak, ini pakai uang Anda sendiri. Nah, pertanyaannya Kak, kenapa Anda harus sukses di Melia ini? Karena Anda sudah terlalu banyak berjuang. Pertama lah, dari sisi modal. Gitu loh. Saya nggak tahu Evelyn, Rahim ya dapat duitnya dari mana, Maidi dapat duitnya dari mana, saya kurang tahu. Gitu loh. Saya pengen tanya dulu deh, Rahim dapat dana, Rahim gabung Melenya apa paketnya? Izin jawab Kak. Ya. Enggak. Apa? Platinum ya, satu paket ya? Iya. Oke ya, ini Rizky baru gabung ya. Ngikutin aja Rizky ya. Kalau Evelyn gabung berapa paket Evelyn? Gabung paket kombinasi Pak. Berapa paket? 3 ya? 4? 5? 3 Pak. 3 paket. 1 platinum, 2 gold. Iya. Oke. Rizky berapa paket gabung Melia Ki? Baru sepaket Kak. 1 paket apa? Gold, oke ya. Nggak ada masalah. Itu kan yang membedakan adalah potensi ke depannya. Artinya kan otomatis kalau kamu bertiga menjalankan ya,
itu otomatis komisinya Evelyn pasti lebih besar gitu loh daripada Rizky maupun Rahim. Jelas itu. Artinya jangan ribut nanti kalau ke depannya Evelyn komisinya lebih besar. Gitu loh. Karena itu kan membedakan hasil kan? Hasilnya berbeda. Gitu loh. Nah, saya nggak tahu bagaimana Anda dapetin duitnya. Entah Anda ngutang, entah Anda minjem, entah Anda jual barang, pakai duit tabungan, minta duit orang tua. Pokoknya saya nggak tahu itu. Termasuk Medi juga media, karena media orang lama ya. Gitu loh. Artinya saya nggak tahu bagaimana Anda dapat itu. Tapi saya tahu itu adalah pengorbanan. Setuju ya? Walaupun Rizky 1 gol, tapi menurut saya itu tetap pengorbanan Ki. Gitu loh. Karena bisa jadi uang itu adalah uang tabungan kau yang kau lah tabung dari SMP. Bisa jadi kan. Gitu loh. Atau Anda uang jajan. Betul nggak? Rela sampai nggak jajan demi gabung Melia. Ngerti maksud saya? Artinya ini pengorbanan. Nah, maka pengorbanan ini ya harus sampai ke titik akhirnya. Apa titik akhirnya? Yaitu sukses, berhasil. Oke? Nyambung ya? Oke. Nah, sekarang mulai masuk ke poin to poin. Jadi Anda harus ngerti dulu, kenapa sih Kak saya harus sukses? Karena kamu sudah berjuang dalam hidup. Salah satunya adalah dengan cara bergabung di bisnis Melia. Kamu udah berkorban modal, betul ya? Itu dulu deh yang paling penting, modal dulu dah. Gitu loh. Oke, berapapun modal Anda, intinya Anda sudah berkorban. Jelas? Oke. Apa poin-poin yang Anda harus pahami di Melia? 1, ini saya singkat pada jelas. Anda harus punya impian. Tulis tuh di buku catatan teman-teman. Ini ilmu yang tidak akan saya ajarkan lagi. Ini dasarnya banget, Adek. Ini dasar. 1, tulis impian. Anda di Melia, Adek, wajib ada impian. Ngerti? Impian itu adalah bos teman-teman. Ngerti nggak? Jadi di Melia Sejahtera, bosnya siapa? Bosnya Anda. Bosnya tuh impian Anda. Jadi kalau Anda males gitu loh, nggak mau berjuang gitu loh, ya maka yang terkorban adalah mimpi Anda tadi. Ngerti? Nah, paham ya? Nah, makanya dalam menjalankan bisnis Melia, ya teman-teman semuanya itu harus punya impian yang jelas. Nah, gini, kenapa sih Evelyn mungkin nanya, kenapa Kak ini Evelyn masih malas jalani Melia? Karena gini ini Evelyn, karena Melia ini nggak ada bosnya. Jadi kalau Evelyn pun mau males pun, sebenarnya nggak akan ada yang marah. Mbak Widya nggak ada hak untuk marah sama kamu, kan ini bisnis kamu. Oke? Nah, tapi yang paling rugi adalah mimpi kamu yang tertunda. Ketika kamu malas untuk berjuang, maka mimpi kamu semakin jauh untuk kamu capai. Nah, maka kenapa ada orang malas? Artinya orang malas itu adalah orang-orang yang tidak memiliki impian yang jelas. Gitu loh. Misalnya gini lah, kakak contoh Evelyn. Apa tuh? Kalau Evelyn nggak mau kemana-mana, nggak ada tujuan yang jelas. Enaknya ngapain ini Evelyn? Diam di kosan? Atau pergi? Jalan nggak jelas? Coba, kalau impiannya nggak jelas, tujuannya nggak tahu mau kemana hari ini, mending jalan-jalan atau mending di kosan aja. Di jalan-jalan pun nggak jelas tapi mau kemana. Coba pilih mana kalau Evelyn? Mending di kosan, Pak. Itu betul. Itu jawaban paling tepat. Jadi ketika Anda malas, Evelyn, ketika malas, jawaban yang paling tepat adalah diam. Jadi kalau Evelyn ngerasa kenapa ya Kak Evelyn ini malas? Jawabannya simpel Evelyn. Karena Evelyn nggak punya mimpi yang jelas. Cukup sampai situ. Maka poin pertama itu Evelyn, impian tuh harus jelas dulu. Apa sih Lin yang kau pengen di bisnis ini? Termasuk ke Medi juga. Medi, coba Medi, kau evaluasi apa sih Medi yang paling kamu pengen? Gitu. Ini frame dari mana ya? Manado, Kak. Oke ya. Adek mengikuti ya. Dicatat ya, penting-penting ya. Oke. Maka yang paling penting, balik lagi, Medi, impian itu harus jelas. Apa kau pengen dari Melia? Coba catat, apa aja yang kamu pengen dari Melia? Oke. Medi pengen apa dari Melia? Dan harus bertangga. Rahim, bertangga. Bertangga tuh gini, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Oke? Misal,
Satu, pengen apa? Aku pengen pertama ganti handphone baru, Kak. Oke, handphone apa? Aku pengen handphone iPhone, Kak. iPhone berapa? 12 Pro Max, Kak. Berapa harganya? 8 juta, Kak. Udah tulis di buku Anda. Saya pengen iPhone 12 Pro Max warna putih. Jadi impian itu deh harus jelas. Jadi jangan hanya gini, pengen apa? Pengen handphone, Kak. Tapi handphonenya nggak jelas. Gitu loh. Itu yang membuat kita kadang-kadang malas gerak. Bener nggak sih? Kadang-kadang Anda kalau diajak jalan sama kawan, yuk jalan. Mau kemana jalan? Jalan-jalan aja, gitu ya. Ya ujungnya malas kalau nggak jelas gitu loh. Maka sama gitu loh. Kita akan mau melangkah, kita akan mau berjuang dalam hidup, asalkan kita punya tujuan yang jelas. Dan kalau tujuan itu besar deh, apapun tantangan yang ada di hadapan teman-teman akan mampu hadapin. Kenapa Anda akan hadapin? Karena impian itu penting untuk hidup Anda. Jelas? Jadi ini nih poin paling dasar. Kenapa? Karena tanpa impian, percuma saya akan ngajarin apapun. Tapi kalau impiannya nggak ada, itu percuma, Ki. Makanya mimpinya dulu harus diperjelas. Apa sih yang Anda pengen dalam hidup? Apa sih yang Anda pengen dari Melia? Makanya yang pertama tadi apa? Tulis apa yang Anda pengen. Tertata. Pengen handphone. Sudah beli handphone, nanti pengen apa? Beli laptop. Udah beli laptop, jangan langsung mobil. Ngerti nggak? Jadi handphone dulu, laptop atau iPad atau tab gitu loh. Sudah itu misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Tapi luar negeri jangan langsung Eropa. Misalnya luar negerinya Singapura, Malaysia, atau misalnya Turki dulu, misal kayak gitu. Jadi dia bertangga. Kenapa? Karena gini deh, impian itu kenapa harus bertangga? Biar melihat kita ini udah nyampe mana sih titik pemahamannya gitu loh. Kalau 5 juta aja kita nggak bisa, nggak mungkin bisa kita capai 15 juta. Ngerti? Maka ketika kita bisa nyampe 5 juta, maka kita akan merasa diri kita, ada peningkatan kayak gitu loh. Berarti aku bisa 10 juta. Ngerti, Rahim? Tapi kalau 5 juta aja kita nggak nyampe, gitu loh, maka sangat sulit kita untuk mencapai 200 juta. Itu nggak mungkin. Gitu loh. Maka dengan kita buat tangga, nah itu akan membuat kita lebih tertata dalam mencapai impian. 5 juta dulu deh. Yes, nyampe. Berarti kualitas kamu udah naik. Sudah 5 juta, 10 juta. Udah 10 juta, 20 juta. Jadi dia akan meningkat terus seperti itu. Nah, itu akan mempermudah kamu dalam merangkai yang namanya untuk mencapai yang namanya impian. Oke, malam hari ini PR-nya adalah buat impian yang tertata rapi. Mulai dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi. Apa yang Anda pengen? Nah, di awal fokuslah dulu pada impian yang pertama. Oke, impian itu harus jelas ya. Kalau handphone apa, merek apa, beli di mana, itu harus jelas. Oke, jadi jangan sampai mimpi itu deh harus terbayang. Harus terbayang. Kamu pengen kemana? Saya pengen ke Jakarta. Nginep di mana? Hotel ini. Naik apa? Naik mobil. Itu yang namanya terbayang. Oke, beli handphone apa? Merek apa? Warna apa? Jadi kalau Anda sampai ke warna deh, Evelyn, maka akan masuk ke dalam pikiran. Mimpi itu, ini Rizky, dia harus masuk ke dalam sini. Nah, bagaimana cara memasukkan impian ke dalam sini? Maka harus detail, spesifik namanya. Coba Anda bayangin, kalau Anda tutup mata, Anda bayangin handphone iPhone warna putih, maka terbayang putih. Tapi kalau Anda bilang, aku cuma pengen handphone, apa yang Anda bayangkan? Nggak ada yang Anda bayangkan. Setuju nggak? Kenapa? Karena Anda cuma bilang handphone, tidak spesifik. Gitu lah. Paham? Oke, Anda tahu proses bangun rumah nggak? Gimana? Bagaimana rumah itu bisa jadi rumah yang bagus? Bagaimana rumah itu bisa jadi rumah itu intinya. Itu berawal dari pikiran. Oke? Ketika difikirkan, saya pengen rumah, nanti rumahnya 2 lantai, nanti ada kolam berenang, nanti dindingnya warna putih, nanti atapnya kayak gini, betul? Nah, maka ketika impian itu sudah jelas, maka digambar, dituliskan kalau kita sekarang, betul? Nah, ketika sudah dituliskan, maka baru dikerjakan untuk menjadi rumah.
Maka rumah yang bagus itu berawal dari cara berpikir dulu. Oke, kalau sudah cara berpikir benar, oke, maka impian itu akan tercipta. Karena impian itu tercipta dari dalam sini dulu. Makanya perhatian aja, saya yakin dan percaya pasti impian Anda nggak jelas. Nah, dan saya minta Noval sama Widya, mulai memperbaiki itu juga gitu. Jadi impian itu memang doanya itu harus jelas. Boleh punya impian banyak, tapi fokuslah ke impian dulu yang nomor 1. Nanti ketika impian pertama nyampe, naik ke impian kedua. Jadi jangan dipikirin semua impiannya. Oke teman-teman ya. Tapi fokus dulu ke satu impian aja. Paling dekat dulu apa yang paling Anda pengen. Fokus di situ terus. Saya pengen ke Jakarta. Saya pengen nginep di Bundaran HI misalnya. Di situ aja fokusnya, jangan kemana-mana. Oke, itu penting. Ngerti nggak? Jelas ya sampai sini ya. Oke. Nah, ini saya nggak bisa panjang nih. Kalau saya mau bahas impian nih, saya bisa 2 jam nih bahas impian doang nih. Ya, tapi saya singkatin. Intinya adalah masukkan impian itu ke dalam pikiran. Bagaimana biar dia masuk, dispesifikkan impian itu. Nggak apa-apa punya impian banyak, tapi fokuslah ke impian yang pertama. Oke? Jelas ya? Kalau perlu, Anda print impiannya, Anda print gambarnya, Anda tempel di kamar Anda. Biarkan impian itu setiap hari membayangin Anda, sehingga Anda tidak pernah lupa untuk mencapai tujuan itu. Oke? Oke ya, itu pertama. Yang kedua, catat. Yang kedua, tentu untuk mencapai sebuah impian, ya, impian itu kan ada nilainya, Dek. Setuju nggak? 5 juta, 10 juta, setuju? 20 juta. Oke, 30 juta. Oke. Nah, berarti karena dia ada nilai, maka kita harus kejar dari sisi uangnya kan? Misalnya Anda pengen beli handphone 5 juta. Berarti apa yang kita fokuskan? Bagaimana bonus saya harus sampai 5 juta gitu, Evelyn ya? Oke, pertanyaannya bagaimana caranya biar bisa bonus 5 juta? Kalau di Melia, artinya Anda harus bisa menghasilkan omset atau paket. Gitu ya. Betul ya, urutannya gitu. Saya ini aja deh kalau teman-teman nggak kebayang. Oke, saya udah buat juga soalnya. Sebentar. Tapi poin terpentingnya ya, Rahim, itu pada impian. Jadi kalau impian sudah jelas tuh biasanya motivasinya kuat. Nih, perhatiin. Oke. Nah, jadi poin pertama ya, itu di impian dulu. Jadi impian ini harus jelas dulu karena dia akan menjadi motor motivasi, teman-teman ya. Motor motivasi, motor penggerak ya, yang membuat Anda semangat ya untuk setiap hari itu mengerjakan bisnis Melia. Tanpa Anda punya impian, maka Anda tidak akan mungkin semangat jalani Melia. Karena Anda nggak punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan, tadi kata Evelyn, enakan diam di kosan gitu Evelyn ya. Gitu loh. Nah tentu impian ini tadi saya bilang ada nilainya, ada harganya. Oke, maka untuk mendapatkan harga ini kita harus berbonus. Kan gitu ya, harus ada hasilnya. Nah, bagaimana biar kita berbonus? Maka kita harus bisa menghasilkan omset. Omset itu artinya kita bisa menghasilkan setiap hari paket platinum gitu ya, paket gold gitu. Nah, ini omset namanya. Oke. Nah, artinya kita bisa hasilin platinum atau kita bisa hasilin gold, otomatis perusahaan bayar kita dalam sisi bonus. Kayak gitu ya, omset ya. Omset itu barang laku lah kasarnya. Kan kalau orang ambil platinum berarti barang perusahaan laku ya. Nah, berarti kamu ngasilin omset, kamu dapat komisi atau bonus. Oke. Nah, bagaimana Kak cara kita menghasilkan omset? Oke, berarti kan untuk mendapatkan bonus besar, tinggi, ya ini besar, artinya membutuhkan omset besar. Maka rumus untuk mendapatkan omset adalah jumlah prospek, ini tolong dicatat, dikali dengan posting rate. Oke, apa itu jumlah prospek Kak? Berarti jumlah prospek teman-teman per hari. Gitu loh, harus jelas. Nah, kenapa jumlah prospek ini harus jelas teman-teman? Ya, karena jumlah prospek ini akan bisa menebak
kapan kita bisa mencapai mimpi kita. Oke? Misalnya, Anda targetin satu hari. Pokoknya dalam satu hari aku prospek 2 kali sehari. Pokoknya sehari aku harus prospek 2 kali sehari. Baik itu sendirian, boleh sendirian, atau dibantu oleh upline. Oke, perhatikan hitungan duit-duitnya. Oke, kalau misalnya teman-teman ditargetin 2 kali sehari, artinya teman-teman bisa menghitung berapa sebulan. Berarti sebulan dikalikan 30, berarti Anda prospek dalam satu bulan 60 orang. Setuju nggak? Gitu ya, 60 orang. Oke, nah ketika Anda sudah 60 orang prospek, oke, otomatis dia pengalinya adalah posting rate. Posting rate itu apa? Posting rate itu adalah kemampuan. Nah, enaknya di Melia, posting rate ini kemampuan ya. Kemampuan dalam presentasi, ice breaking, closing ya. Kemampuan dalam melakukan prospek lah, kasar gitu. Gitulah. Makanya orang yang nggak bisa prospek, ya nggak akan bisa dapat bonus. Pertanyaan gimana cara jelasin ke orang kan gitu. Nah, tapi kan di Melia kita punya tim mentor. Nah, tim mentor kamu kan ada Mbak Widya gitu ya, ada. Maka ini harus dimanfaatkan untuk menjadi posting rate Anda. Posting rate ini persenan. Jadi gini, semakin hebat leader, maka posting rate-nya makin tinggi. Ngerti? Kemungkinan postingnya besar. Misalnya, kalau dia hebat ngisinya, presentasinya, berarti kemungkinannya bisa 80%. Jadi setiap orang yang dijelasin 80% gabung. Tapi kalau yang baru-baru anggap aja 30% atau 40%. Jadi kemungkinan kemampuan itu saya anggap dalam persen. Semakin hebat orang, persennya makin tinggi. Nah, maka itu akan kan jumlah prospek dikalikan posting rate. Berarti kalau sebulan 60 kali prospek, nggak taunya posting rate-nya yang tim mentor Anda, Mbak Widya misalnya. Kalau Mbak Widya bantu Anda, posting rate-nya 40%. Maka otomatis dari 60 orang yang bergabung berapa orang? 6 kali 4, 24 orang. Ngerti maksud saya? Dalam satu bulan. Kalau masing-masing gabung satu platinum aja, maka dikalikan 481 ribu. Berapa bonusnya? Oke, sekitar berapa nih? Satu platinum ya. Ini satu platinum. Berarti bonusnya 481 ya. Berapa? Sekitar, ada yang bisa bantu nggak nih? 481 kali 5 juta, 10 juta, 12 juta 500, 12 juta. Ini baru dari sponsor. Belum dari leadership. Leadershipnya berarti kan kalau 24 orang dibagi 2, berarti 12 kiri, 12 kanan. Oke, berarti berapa tuh? 3,5 juta. Maka ditambah 3,5 juta. Maka komisi Anda dalam satu bulan 15,5 juta. Maka kalau Anda tadi punya impian handphone 5 juta, maka ini bisa Anda capai kurang dari 1 bulan. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya 2 hal. Pertama, Anda punya jumlah prospek. Yang kedua, Anda punya posting rate. Jadi 2 ini yang mempengaruhi bonus Anda. Oke. Maka jumlah prospek itu nggak boleh asal-asalan. Ya, kalau ada CP-nya aku prospek, Kak. Kalau nggak ada CP-nya aku nggak prospek. Nggak bisa gitu. Kalau kayak gitu dalam bisnis, nggak laku jualan. Jelas ya? Maka harus ada target. Sehari minimal 1 atau 2. Pokoknya itu konsisten. Kunci dari bisnis adalah konsistensi. Bukan hari ini semangat, besok hilang. Hari ini semangat, besok hilang. Seminggu hilang, semangat lagi. Jangan. Nggak bisa gitu. Anda bayangkan kalau orang jualan somai kayak gitu. Hari ini jualan, besok enggak. Libur seminggu, jualan lagi. Orang nggak akan percaya. Ngerti teman-teman ya? Oke, sip ya. Nah, artinya jumlah prospek ini jadi 2 hal yang harus Anda pegang. Satu adalah jumlah prospek, kunci. Kedua adalah posting rate. Oke. Nah, jumlah prospek tergantung Anda. Anda yang harus memperjuangkan itu. Satu hari Anda harus bikin target. Sehari aku harus prospek 1 atau 2. Harus. Mau itu sendirian atau mau minta bantu upline. Kedua adalah posting rate. Posting rate itu adalah kemampuan dalam presentasi.
kemampuan dalam prospek kalau di Melia, kemampuan dalam promosi. Nah, kebetulan kamu enaknya kan kalau di Melia ada tim mentor, maka manfaatkan tim mentor Anda sebaik mungkin. Dan Anda minta tim mentor juga selalu mengevaluasi diri dan belajar. Oke? Nah, maka 2 poin ini kalau Anda kuasain, maka Anda akan dapat bonus besar di Melia. Oke? Nyambung ya? Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kemampuan apa yang Anda harus miliki di awal? Oke, ini saya hapus, boleh ya saya hapus ya. Apa kemampuan yang Anda harus miliki di awal? Nah, maka kemampuan yang di awal yang Anda harus miliki adalah, sebentar saya hapus. Oke, Anda tidak perlu kan di Melia, prospek itu 4 ya. Ini tahapan boleh ditulis. Jadi ke depannya, teman-teman harus bisa ini. 1, ice breaking namanya. Kedua, Anda harus bisa presentasi. Ada slide-nya. Yang ketiga, Anda harus bisa closing sendiri. Yang keempat, Anda harus bisa follow up. Nah, tapi ini bertahap. Dari mana Anda belajar cara prospek? Nanti ketika Anda dibantu prospek oleh upline Anda. Di situ Anda belajar 4 poin ini. Ini harus dikuasain, harus. Kalau di Melia ini wajib. Tapi bertahap. Nah, sekarang poin apa yang Anda harus pahami di awal? Di awal sekarang. Kak, kalau saya belum memahami prospek, terus apa? Kemampuan apa yang saya harus punya di awal? Oke, catat ini. 1, Anda harus bisa membuat teman yang Anda ajak atau Anda mau jelasin itu harus hormat sama yang jelasin. Saya ulangin. Pertama, pastikan Anda harus bisa membuat orang yang mau dijelaskan, teman Anda yang mau diajak gabung ke sini, dia harus hormat kepada orang yang akan menjelaskan dia. Misalnya ke Mbak Widya atau ke Kak Noval. Dia harus hormat. Kasarnya bukan hormat tentara ya, maksudnya hormat itu antara sopan. Apa tujuannya? Tujuannya membuat Mbak Widya atau Noval itu menjadi mudah untuk menjelaskan teman Anda. Ngerti? Jadi kalau Anda mengarahkan teman ke Mbak Widya, pastikan dia hormat sama Mbak Widya. Ya, oh ini kau nanti misal contoh ya, nanti kamu bakal aku temuin sama kakak mentor aku. Ini kakak mentorku luar biasa nih, menyempatkan hadir buat bisa jelasin ke kau tentang bisnisnya. Nah, aku minta kau benar-benar kau perhatiin penjelasan ini. Sayang kalau misalnya kau udah hadir gini. Pokoknya membuat dia makin siap. Nanti jangan ngobrol ya, jangan main HP ya, misalnya gitu. Oke? Nah, maka ketika dia menghubungi atau minta bantu jelasin, nanti Anda mengarahkan ke Mbak Widya, maka otomatis member itu akan tunduk. Nah, ketika tunduk, itulah yang akan mempermudah leader Anda atau mentor Anda dalam menjelaskan teman Anda. Dan itu keuntungan untuk Anda juga gitu loh. Jelas ya? Oke, ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah pada saat leader Anda melakukan presentasi, tugas Anda adalah jangan ganggu. Paham nggak? Jangan ganggu presentator dengan main HP, bolak-balik, itu jangan. Jadi pastikan Anda dalam prospek itu sama-sama memperhatikan. Biar apa tujuannya? Biar teman Anda yang dijelaskan juga fokus untuk mendengarkan. Karena kalau misalnya kita main handphone ataupun kerjaan-kerjaan lain, otomatis teman kita juga akan lihat apa? Oh, berarti kakak ini boleh main HP. Ya sudah, main HP dia. Itu ujung-ujungnya hancurlah presentasi itu. Maka Anda harus jaga sikap Anda pada saat penjelasan sedang berlangsung. Itu 2. Nah, yang ketiga adalah closing. Pada saat leader Anda lagi meyakinkan, tugas Anda sama. Adalah mendengarkan bagaimana cara leader Anda closing. Kalau perlu Anda catat. Oke. Nah, pada saat selesai closing, ini catat yang poin-poin ya, penting ya. Saya pelan-pelan nih. Pada saat leader Anda selesai closing, otomatis kan leader itu akan dikembalikan lagi ke Anda, kawannya. Nah, kawan Anda itu lebih percaya sama Anda loh, daripada dia percaya sama mentor. Jadi, misal kamu arahkan ke saya udah jelasin gini, saya udah yakinin, saya udah gini. Nah, yang bisa meng-closingnya itu cuma kamu. Apa tugas Anda? Tugas Anda adalah ngomong kayak gini. Catat poinnya. 1, wih, kau ini beruntung nian. Kau sangat beruntung. Kau dibantu langsung sama Mbak Widya. Itu pertama. Kamu harus bikin dia merasa beruntung udah kalau kau gabung nanti dibantu sama Mbak ini langsung. Itu pertama. Yang kedua, kau harus cepat gabung. Biar posisi kamu langsung di bawah aku. Biar kita bisa jadi partner bisnis di sini. Karena kalau kau lama gabung,
nanti posisi kamu jauh di bawah. Usahainlah cepatlah gabung. Bahas tentang posisi. Oke. Yang ketiga, kalau dia beralasan dengan modal, kamu kasih tahu, kamu juga dapat modal juga sama sulit. Ngerti nggak? Jadi kamu tinggal bilang, wah saya juga sama kok, ini kan cuma sekali seumur hidup. Ya berjuanglah sekali seumur hidup. Jadi kamu dorong untuk dia mau cari solusi modal sama seperti kamu cari solusi modal, itu maksudnya. Kamu yakinkan bagaimana Anda yakin mencari modal dan yakinkan ke dia biar dia pun mau cari modalnya. Ngerti? Dan dorong. Jadi tugas Anda cuma dorong gitu doang. Cepatlah ini, mumpung masih ada formulirnya. Kapan lagi kamu bisa dapat pertemuan seperti ini? Ngerti maksudnya? Kapan lagi kamu bisa dapat bisnis kayak gini? Udahlah, ini kesempatan buat kamu. Jadi tugas kamu cuma dorong-dorong aja. Nah, dan ingat, pakai bahasa perkawanan. Kalau dia takut, kamu tinggal bilang kayak gini. Oh ya, aku nih teman kamu. Nggak mungkin aku pengen bohongin kamu. Saya pengen kamu kerja sama dengan saya biar kita bisa punya penghasilan bareng. Jadi trust ya, kepercayaannya dijaga. Nanti, nah disitulah didorong. Nah nanti upline Anda akan tetap bantu. Kalau memang dia punya alasan-alasan yang mungkin Anda bingung jawabnya, nanti Anda bisa telepon upline Anda atau SS chatnya, nanti akan dibantu oleh tim mentor Anda untuk bantu menjawab semuanya. Tapi tugas Anda adalah mendorong biar mereka gabung. Jelas? Tolong dicatat itu. Nah yang keempat, setelah dia misalnya udah kamu yakinkan ujungnya dia cari modal, usahakan besok telepon, paling lama 1 kali 24 jam telepon lagi, yakinin lagi. Paham nggak? Biar apa? Biar dia cepat gabung. Minimal dia ambil gold. Tapi usahakan ambil yang paket banyak. Tapi kalau memang paling minimal gold. Atau minimal sama kayak Anda lah gabungnya. Ngerti ya? Jadi tugas Anda itu adalah bekerja sama dengan mentor. Jadi jangan mentornya doang dihajar. Tapi Anda juga harus belajar bagaimana cara mendorong teman Anda biar gabung. Nah ini adalah kerjasama antara upline sama downline. Oke, nanti bertahap. Kedepannya teman-teman harus bisa ice breaking sendiri, harus bisa presentasi sendiri, harus bisa closing sendiri, harus bisa follow up sendiri. Jelas ya? Oke, nah itu poin-poin pentingnya teman-teman. Nah maka ketika Anda bekerja sama upline Anda, otomatis posting rate Anda naik. Nah itulah yang membuat Anda akan ada postingan, otomatis Anda akan berbonus. Oke, makin banyak jumlah prospek Anda lakukan, ini kata kuncinya, semakin banyak jumlah prospek Anda lakukan dan semakin rajin Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencapai impian Anda. Oke ya, sip. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, tentu dalam proses kita melakukan kegiatan ini, ya, mengejar impian ini, melakukan prospek, ya, melakukan belajar, maka ini harus diimbangi dengan yang namanya keyakinan. Keyakinan teman-teman tidak boleh longgar sedikit pun. Jadi Anda harus punya keyakinan total 100% saya pasti sukses, saya pasti berhasil. Caranya gimana Kak biar menjaga keyakinan? Anda punya Tuhan semua kan? Anda punya Allah SWT kan? Paham? Maka percayalah bahwa Tuhan menciptakan Anda menjadi orang hebat dan menjadi orang sukses. Dan Anda harus yakin di dalam diri Anda, saya yakin saya diciptakan Tuhan untuk jadi orang hebat. Maka ketika itu sudah ada dalam diri Anda, maka jadikanlah itu power Anda untuk menjaga keyakinan Anda dalam berjuang. Paham? Itu harus dijaga tuh. Kalau memang keyakinan Anda goyang-goyang, nggak apa-apa. Telepon upline Anda untuk dapat keyakinan. Tapi keyakinan yang paling besar adalah keyakinan sama Yang Maha Kuasa. Anda harus yakin bahwa saya ini orang hebat, saya diciptakan sempurna, saya diciptakan unik, saya diciptakan luar biasa, dan pasti saya diciptakan untuk bisa bagian orang tua saya. Kalau Anda punya keyakinan itu, maka Anda akan lancar untuk menjalani proses. Karena nanti keyakinan itu akan ada tantangannya, akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan Anda, orang-orang yang menghina Anda, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Maka kalau Anda tidak punya keyakinan yang total untuk berjuang, untuk belajar, maka otomatis Anda akan kehilangan keyakinan dan otomatis Anda akan kehilangan untuk mencapai impian Anda. Maka terakhir teman-teman semua, penting sekali dalam menjaga keyakinan. Kenapa? Karena akan ada tantangan. Maka kuncinya apa? Kuatkan impian Anda, ya, dekatlah dengan leader Anda terus karena keyakinan Anda akan kejaga. Otomatis tantangan itu nggak ada gunanya nanti. Oke? Nyambung ya teman-teman semuanya ya. Ini karena waktu sudah habis, minta maaf ya.